Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Am I Called? Judulnya adalah sebuah pertanyaan, apakah Tuhan memanggil saya? Nah, sebelum kita membahasnya lebih dalam, ada hal yang perlu kita samakan dalam persepsi kita tentang panggilan. Panggilan yang utama adalah Tuhan memanggil semua orang untuk tidak binasa, untuk memperoleh keselamatan dan hidup dalam rencana-rencana Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan panggilan. Nah, jadi dalam definisi panggilan seperti itu, kita bertanya, apakah Tuhan memanggil saya? Maka jawabannya adalah ya, Tuhan memanggil kita semua, saya dan saudara tanpa terkecuali. Tetapi jika kita lanjutkan dengan pertanyaan, panggilan seperti apa yang Tuhan ingin kita hidupi? What is God calling us to be? Apakah menjadi seorang hamba Tuhan? Menjadi pendeta, atau menjadi pemberita Injil, melakukan misi penginjilan kemana-mana. Bagaimana kalau kita sudah punya pekerjaan atau usaha? Haruskah kita meninggalkan semuanya itu untuk menggenapi panggilan-panggilan tadi? Kita akan benar-benar bingung jika kita mengaitkan antara panggilan Tuhan dengan jenis pekerjaan atau job list yang sesuai dengan kriteria panggilan Tuhan. Efesus 4 ayat 1, saya akan baca versi NLT, New Living Translation. Itu sebabnya, aku seorang yang dipenjara karena melayani Tuhan, meminta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan panggilanmu, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Pastor Craig Groeschel pernah membahas tentang panggilan dengan ada sebuah quotes, calling is about who you are before what you do. Panggilan itu adalah tentang siapa dirimu sebelum apa yang kamu lakukan. Nah, kalau begitu, kalau Tuhan memanggil kita itu untuk apa? 2 Timotius 1 ayat 9, karena Allah telah menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk hidup kudus. Bukan karena kita layak menerimanya, melainkan karena memang itu sudah menjadi rencananya sejak sebelum permulaan zaman, yaitu untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita dalam Kristus Yesus. Berarti Tuhan memanggil kita untuk menjalani hidup kudus, hagios. Dalam bahasa Yunani artinya dipisahkan, menjadi berbeda. Kita tidak menjadi sama dengan dunia, kita tidak bertindak seperti dunia, tidak berpikiran sama dengan dunia, dan tidak didorong oleh standar-standar yang dianut oleh dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, bukan karena kita mampu menjadi kudus, tetapi karena ada kekudusan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara terus-menerus sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, untuk memudahkan kita memahaminya, saya akan membuat penggambaran dengan diri saya. Ya, dengan diri saya sendiri. Oleh karena cinta kasih yang Tuhan berikan, saya dan Meli menikah di tahun 2019. Saya terpanggil untuk menjadi suami bagi Meli. Seperti pasangan suami istri pada umumnya, kami biasa mengadakan percakapan yang intens, diskusi yang sangat membangun ya. Itu adalah istilah rohani dari berdebat ya saudara. Diskusi yang membangun. Nah, di hari-hari yang baik, kami saling mengasihi dan mencintai. Di hari-hari yang sulit, kami lebih lagi berusaha mencintai satu sama lain. Dan karena hari demi hari kami jalani dengan cinta, buah dari cinta kami lahirlah Melody. Yang mana Melody memanggil saya Papa. Dan saya terpanggil menjadi hamba Tuhan dan melayani di gereja. Saya tidak bisa menggunakan pendekatan hamba Tuhan setiap kali saya berdiskusi dengan istri saya. Bagi yang merasa dirinya berdosa, saya ajak untuk bertobat. Dan dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada hitungan yang ketiga, saya yang harus bertobat saudara ya. Jadi saya dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya dipanggil juga untuk menjadi seorang suami bagi Meli. Dan saya dipanggil untuk menjadi seorang papa bagi Melody. Nah, saya masih orang yang sama, tapi saya memiliki ekspresi yang berbeda. Dan treatment yang berbeda bagi masing-masing panggilan itu. Nah, tapi yang perlu kita sama-sama sadari dan benar-benar pahami saudara adalah bahwa siapa diri Anda jauh lebih penting daripada apa yang harus Anda lakukan. Nah, dengan kata lain, jika saya terpanggil untuk menjadi seorang pengkhotbah, tapi saya tidak bisa hidup benar, saya tidak hidup kudus, saya tidak memenuhi panggilan Allah. Jika sekalipun saya orang yang sukses dan punya segala sesuatu, tetapi jika saya tidak mencintai Meli, saya tidak memenuhi panggilan Allah dalam hidup saya. Sekalipun saya seorang hamba Tuhan yang berhasil, sharing firman Tuhan saya yang saya bagikan kepada jemaat itu memberkati. Bahkan saya mungkin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi saya menelantarkan anak istri saya atau saya menyiksa keluarga saya
saya tidak memenuhi panggilan Allah dalam hidup saya? Karena panggilan bukan tentang hal-hal yang besar dan penting yang kita lakukan di masa depan. Panggilan itu tentang kesetiaan kita bagi Yesus hari ini. It's about who you are today, not what you do in the future. Jadi apapun pekerjaan Anda, aktivitas Anda, atau usaha Anda saat ini, lakukanlah semuanya itu dalam kesetiaan kepada Yesus dan untuk kemuliaan Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan mengajari kami untuk kami bisa terpanggil untuk hidup kudus di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, yang akan kami lakukan, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kesetiaan di dalam Yesus Kristus. Demi nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.